Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, calon penghuni surga Darul Maqam yang saya hormati dan muliakan, kita bertemu lagi dalam channel dakwah Islam dalam cerita. Adapun pada pertemuan kali ini saya akan mengisahkan tentang perjalanan penuh keajaiban Nabi dan para sahabatnya. Tapi sebelum kisah ini saya sampaikan, saya akan bersalawat dulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, illa yaumidin. Insan pillah yang saya hormati dan Allah muliakan, dikisahkan oleh Uqail bin Abi Thalib radhiyallahu an, saya pernah pergi bersama Nabi Muhammad SAW, maka kepadaku diperlihatkan 3 peristiwa ajaib yang menjadikan diriku semakin yakin terhadap kebenaran Islam. Peristiwa yang pertama terjadi ketika Nabi bermaksud buang air besar. Tak jauh dari tempat itu terdapat beberapa batang pohon. Maka beliau menyuruhku, "Hai Uqail, datangilah pohon-pohon itu, katakan kepadanya bahwa Rasulullah bersabda kepadamu, kemarilah kalian, jadilah kalian sebagai hijab, dinding penutup, karena aku hendak bersuci." Maka aku pun pergi mendatangi pohon-pohon itu, tetapi sebelum aku sampai di dekat pepohonan itu, ternyata pohon-pohon itu telah tercerabut dari akar-akarnya. Dan ketika aku kembali mendekati beliau, ternyata pepohonan itu telah berada di sekitar tempat beliau buang hajat, semuanya berjajar mengelilingi beliau. Insan pillah yang saya hormati dan Allah muliakan, peristiwa yang kedua terjadi ketika aku merasa kehausan di tengah perjalanan. Aku berusaha mencari air ke sana kemari, tetapi tak kutemukan. Maka beliau menyuruhku seraya bersabda, "Hai Uqail, pergilah ke bukit itu, lalu sampaikanlah salamku kepadanya. Katakan kepada bukit tersebut, hai bukit, jika engkau menyimpan air, maka berikanlah air itu untukku." Maka berangkatlah aku ke atas bukit tersebut. Sesampai di sana, aku katakan kepada bukit itu sesuai dengan apa yang dipesankan Rasulullah SAW. Tiba-tiba dengan izin Allah, bukit itu menjawab dengan kata-kata yang fasih. Katakanlah kepada Rasulullah SAW bahwa semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai kepada Allah apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Maka aku menangis terus-menerus karena takut kalau aku ikut dijadikan sebagai bahan bakar neraka itu. Air mataku benar-benar terkuras sehingga hari ini aku tak memiliki air sama sekali. Insan pillah yang saya hormati dan Allah muliakan, peristiwa ketiga terjadi pada saat perjalanan kami dihadang oleh seekor unta. Tiba-tiba unta itu menghampiri Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, lindungilah aku, lindungilah aku." Sebelum Rasulullah SAW melakukan sesuatu, muncullah seorang Arab Badui pedalaman dengan pedang terhunus di tangannya. Lalu Rasulullah SAW menyapa orang itu seraya bersabda, "Saudaraku, apa yang hendak kau lakukan terhadap unta ini?"
Orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, unta itu baru saja kubeli dengan harga yang mahal. Tetapi dia tak bisa kujinakan, maka keputusan untuk disembelih saja, sehingga bisa kuambil dagingnya." Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada unta itu, "Wahai unta, mengapa kamu mendurhakai majikanmu?" Kemudian unta itu menjawab, "Ya Rasulullah, hamba mendurhakai majikan bukan karena hamba benci kepada orangnya, tetapi hamba benci kepada kedurhakaannya. Maafkan hamba ya Rasulullah, ketahuilah bahwa kabilah majikanku itu semuanya tidur sebelum mengerjakan sholat isya. Sehingga aku benar-benar takut kalau Allah menurunkan azabnya kepada kabilah itu. Sebab dengan begitu tentu aku juga turut binasa karena aku juga berada di tengah-tengah mereka." Sekiranya majikan itu mau berjanji kepada baginda bahwa dia tidak akan meninggalkan sholat isya lagi, niscaya aku pun akan tunduk kepadanya. Memahami pernyataan unta itu, maka Rasulullah SAW mengambil janji kepada orang Arab pedalaman tadi agar tidak meninggalkan sholat isya lagi. Dan setelah itu orang Arab Badawi tersebut berjanji. Rasulullah pun segera menyerahkan unta itu kepadanya yang kini telah menjadi jinak. Insan pila yang saya hormati dan Allah muliakan, jadi intisari dari kisah tersebut bahwa kalau kita bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul, para wali, para ulama yang orang menyebutnya manusia setengah dewa, insya Allah setiap saat keimanan kita, ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keyakinan kita semakin tebal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun semakin yakin atas kebenaran agama Islam. Kemudian jangka panjangnya insya Allah kita akan dibangkitkan dengan orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang yang kita cintai pun pasti akan menolong kita. Rasul bersabda, nanti di padang mahsyar manusia itu akan dibangkitkan dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, insya Allah nanti di padang mahsyar kita dibangkitkan dengan yang kita cintai, yaitu Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah Allah dan Rasulnya itu akan menolong kita, dan juga kita akan dikasih syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya kita dikasih reward, kita dikasih hadiah, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau yang kita cintai itu berhala-berhala, kemusyrikan-kemusyrikan, togut-togut, pemimpin yang zalim, maka kita pun nanti akan dibangkitkan dengan orang-orang yang kita cinta itu. Maka mereka-mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka, dibakar oleh api neraka, sehingga pelajaran yang kita ambil bahwa berhala-berhala itu adalah sembahan-sembahan yang sangat lemah sekali, sembahan-sembahan yang tidak bisa menolong mereka. Maka sembahan-sembahan tersebut, berhala-berhala tersebut, togut-togut tersebut, pelindung-pelindung yang zolim, pengusaha-pengusaha yang zolim akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka beserta penyembah-penyembahnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Insan filah yang saya hormati dan Allah muliakan, mungkin itu pertemuan kali ini, mudah-mudahan akan menambah ilmu bagi kita semua, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di dakwah Islam. Dalam cerita ini akan menambah ilmu bagi kita semua, akan lebih mempertebal iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dakwah Islam dalam cerita ini di dalamnya banyak sekali kisah-kisah yang akan menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah menjadi jariah bagi kita semua, dan juga akan menjadi syafaatul uzma nanti kita di hari kiamat. Cukup sekian teman kali ini.
Mudah-mudahan kita bertemu di pertemuan yang lain dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, luas rezeki, sehat selalu, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.